Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karen Beta Salindeho dengan NIM 250711010036. Di saat ini saya akan mereview kembali materi tentang pemerintahan daerah dan hubungan pusat daerah. Baik, yang pertama-tama itu kita harus pahami dahulu tempat kita berpijak, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh atas seluruh wilayahnya. Walau kekuasaan dibagi ke beberapa tingkat, kendali tertingginya tetap berada di tangan pusat. Karakteristik utamanya meliputi satu pemerintahan pusat, kekuasaan terpusat, satu sistem administrasi dan hukum, kebijakan yang seragam, serta kontrol penuh di tangan pusat. Lalu, bagaimana pusat dan daerah berinteraksi? Hal ini diatur dalam hubungan pusat dan daerah yang membagi wewenang dan kekuasaan dalam mengurus negara. Ada 3 model hubungan yang umum dikenal. Yang pertama, model sentralisasi atau pusat memegang kendali penuh tanpa adanya otonomi bagi daerah. Dan yang kedua, model dekonsentrasi atau pusat mendelegasikan sebagian kekuasaan ke daerah, namun keputusan akhir tetap dikontrol oleh pusat. Dan yang ketiga, model desentralisasi atau pusat memberikan otonomi khusus kepada daerah untuk mengatur urusan tertentu, meski pusat tetap mengawasi urusan yang lebih luas. Nah, lanjut. Sekarang apa sebenarnya pemerintahan daerah itu? Ini adalah sistem yang mengatur urusan daerah dengan otonomi yang luas, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan kemandirian daerah. Di Indonesia, strukturnya dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama itu tingkat provinsi. Kalau di tingkat provinsi itu dipimpin oleh gubernur bersama DPRD provinsi serta dibantu oleh dinas-dinas provinsi. Dan yang kedua itu tingkat kabupaten atau kota, dipimpin oleh bupati atau wali kota bersama DPRD kabupaten kota serta SKPD terkait. Dan yang ketiga, tingkat desa. Nah, struktur terkecil yang dipimpin oleh kepala desa didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatif dan sekretariat desa. Nah, lanjut, pemerintah daerah itu memegang 3 fungsi dan kewenangan utama. Yang pertama itu pelayanan publik atau menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan yang kedua, pembangunan atau merencanakan ekonomi dan fisik demi mendongkrak daya saing daerah. Dan yang ketiga, pemberdayaan atau mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal, termasuk UMKM. Semua fungsi ini berjalan berkat adanya otonomi daerah, yaitu hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai koridor NKRI. Tujuannya itu jelas, mendekatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan. Lanjut, penerapan otonomi daerah wajib berpijak pada 3 prinsip utama. Nah, yang pertama itu prinsip otonomi atau menegaskan bahwa daerah punya kuasa penuh untuk mengatur urusannya sendiri sesuai regulasi yang berlaku. Dan yang kedua, prinsip desentralisasi atau penyerahan atau pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah agar daerah lebih fleksibel bergerak. Dan yang ketiga, prinsip partisipasi
atau menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan dan jalannya roda pemerintahan. Kesimpulannya, hubungan pusat dan daerah harus berjalan harmonis lewat koordinasi dan kerjasama yang solid. Dengan prinsip desentralisasi dan partisipasi aktif masyarakat, otonomi daerah diharapkan mampu mendongkrak kualitas hidup, menciptakan pemerataan, serta mengikis kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan diucapkan terima kasih. Labanang. Are you ready?